Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelumnya kita sudah membincang soal arti pentingnya mimpi dalam kehidupan kita. Seseorang yang tidak memiliki mimpi sama halnya dengan seekor elang dengan mata buta dan sayap yang lumpuh. Ia tidak memiliki arah yang jelas kemana akan terbang. Karena lama tidak terbang, saraf-saraf yang ada pada sayapnya kemudian menjadi kaku, sehingga sayap itu tidak lagi bisa digerakkan. Jika belum tonton videonya, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Pada video kali ini kita akan membincang tentang 6 kebiasaan yang bisa membunuh mimpi. Agar dapat menangkap pesan secara utuh, tonton video ini sampai selesai. Sahabat, masih ingat saat kita duduk di bangku sekolah dasar? Ketika bapak atau ibu guru bertanya, mau jadi apa kelak kalau sudah besar? Dengan entengnya kita menjawab, mau jadi dokter, polisi, pengusaha, tentara, bahkan presiden. Dengan jawaban itu, bapak atau ibu guru memberi pujian dan mengapresiasi mimpi atau cita-cita kita. Pak guru dan ibu guru lalu menasehati agar kita lebih giat belajar agar cita-cita itu dapat tercapai. Yang kita lakukan pada penggalan memori tadi sebenarnya adalah sedang mengkomunikasikan mimpi. Kita berbagi cerita pada orang lain tentang keinginan atau harapan yang ingin kita raih di masa depan. Berbagi cerita pada orang yang tepat, misalnya seperti Pak guru dan ibu guru tadi, akan berdampak positif terhadap semangat kita dalam perjuangan menuju pencapaian impian. Dalam konteks sebagai murid sekolah dasar, tentu kita akan diarahkan untuk lebih semangat dan giat belajar. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita berbagi cerita pada orang yang kurang tepat. Siapa yang termasuk kriteria ini? Mereka adalah orang-orang yang kurang memiliki pikiran positif. Cara berpikirnya didominasi pikiran negatif. Mereka melihat segala sesuatunya dengan kacamata pesimistik. Pikiran-pikiran negatif mereka akan menulari kita sehingga motivasi yang awalnya terbangun kokoh, perlahan mulai mengendor. Jika berlangsung dalam waktu lama, mimpi kita perlahan akan mati. Mengkomunikasikan mimpi pada orang lain memang penting, tetapi harus pada orang yang tepat. Mengutip kalimat Hans F. Hansen, orang-orang yang ada di sekitarmu dapat dijadikan inspirasi atau bahkan menguras tenagamu. Jadi, pilihlah secara baik-baik. Hindari mengkomunikasikan mimpi pada orang-orang yang pesimis jika ingin mimpimu tetap hidup. Siapa mereka? Kata Winston Churchill, orang pesimis melihat kesulitan di setiap peluang, sementara orang optimis melihat peluang di setiap kesempatan. Lalu apa bedanya mimpi yang mati dengan mimpi yang hidup? Mimpi yang hidup itu adalah semacam generator motivasi dalam diri yang terus mendorong semangat kita melangkah maju menuju pencapaian tujuan. Mimpi yang hidup itu menutrisi motivasi kita setiap hari untuk selalu bergerak selangkah lebih dekat dengan realitas yang ingin diwujudkan. Mimpi yang hidup itu memiliki daya cengkram yang kuat untuk dapat teraktualisasi ke dalam realitas kehidupan. Sebaliknya, mimpi yang telah mati adalah mimpi yang tidak lagi memiliki energi untuk diwujudkan. Mimpi yang telah mati adalah mimpi yang tidak lagi mampu menjadi generator bagi bangkitnya motivasi dalam diri. Dalam kalimat lain, bisa dikatakan bahwa mimpi mati itu adalah mimpi yang terpasung di dunia imajinasi. Ia tidak lebih dari sekedar angan-angan atau hayalan. Sahabat, untuk merawat mimpi agar tetap hidup, hindari 6 kebiasaan ini. Yang pertama, jangan membiasakan diri dengan kalimat negatif. Ada waktu-waktu tertentu kita berbicara dengan diri kita sendiri, atau minimal kita bergumam dalam hati. Kata-kata yang kita ucapkan dalam hati kadang mengalir begitu saja tanpa disadari. Itu adalah kata-kata negatif yang justru melemahkan mental kita. Misalnya pada suatu waktu kita melihat tayangan di TV tentang seorang pengusaha muda sukses. Banyak sektor usaha yang sukses dijalankan oleh pengusaha muda tersebut awalnya ditopang oleh bapaknya yang juga merupakan pengusaha sukses. Lalu tanpa sadar kita berujar dalam hati, wah, pantas saja ya sukses. Kan bapaknya yang menopang. Sedangkan aku, mana mungkin bisa sukses jadi pengusaha? Aku kan berasal dari keluarga miskin. Orang tuaku bukan pengusaha.
Tanpa disadari, pernyataan itu sebenarnya adalah racun yang melemahkan mental kita. Seorang ahli saraf Amerika bernama Andrew Newber pernah mengatakan bahwa kata-kata negatif dapat membuat perasaan buruk, cemas berlebihan, bahkan dapat merusak struktur regulasi memori, perasaan, dan emosi. Kata-kata negatif seperti aku tidak berbakat, aku tidak cukup cerdas, aku mungkin tidak ditakdirkan menjadi orang hebat, akan tersimpan di memori alam bawah sadar yang pada akhirnya akan memerintah otak untuk menjadi seperti apa yang kita labeli pada diri kita sendiri. Bahwa kita memang tidak berbakat dan tidak mampu hingga akhirnya kita tidak percaya diri lagi dan menyerah pada impian. Yang kedua, ketakutan berlebihan. Rasa takut berlebihan dipercaya dapat menghalangi seseorang menuju impiannya. Memupuk rasa takut akan membuat kita tidak berani ambil risiko untuk mencoba, padahal mereka yang sukses membuktikan bahwa impian akan tercapai jika diiringi dengan usaha yang terus-menerus tanpa lelah dan tanpa takut penolakan. Kita masih ingat pendiri KFC, Kolonel Sanders. Ia menerima penolakan lebih dari 1000 kali sebelum ia berhasil dan dikenal seperti sekarang ini. Ketakutan yang selalu ada di dalam pikiran mencegah seseorang mengambil langkah-langkah menuju mimpinya, seperti mengambil risiko, dan orang ini selalu menikmati zona kenyamanannya sendiri. Takut gagal, takut melakukan kesalahan, dan takut-takut lainnya harus sedini mungkin ditepis dengan mengubah pola pikir bahwa segala sesuatu harus dicoba dulu baru tahu hasilnya. Jika dibiarkan, rasa takut akan perlahan melenyapkan impian. Tidak berani memulai sesuatu dari awal akan membunuh mimpi kita. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa orang yang tidak pernah berbuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jika dimaknai lebih jauh, pesan yang ingin disampaikan Einstein pada kalimat tersebut adalah dalam melakukan sesuatu pekerjaan, kesalahan adalah hal yang biasa. Dan setiap kesalahan yang kita lakukan pada pekerjaan baru itu akan menjadikan kita selangkah lebih dekat dengan kesuksesan. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang salah. Lingkungan pergaulan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan impian. Bergaul dengan orang-orang yang berpandangan pesimistik akan berdampak pada pengeroposan mimpi yang selama ini kita rawat. Mereka yang miskin motivasi, cepat atau lambat akan menularimu, dan itu artinya mimpimu akan segera memasuki gerbang pemakaman. Penting sekali membangun komunitas yang sama, minat dan impiannya, agar menjaga kita selalu berada di lingkaran yang aman, dan ketika mengalami kegagalan, maka satu sama lain dapat saling menyemangati dan menguatkan. Yang keempat, hidup dari visualisasi orang lain. Mendengar omongan dari orang lain memang tidak selamanya salah. Ada kalanya semangat kita terpacu oleh omongan-omongan orang lain itu. Tetapi pada titik tertentu, sebaiknya kita menjadi diri sendiri. Sebab tidak semua omongan-omongan itu bermakna positif bagi kita. Seringkali ada selipan tutur negatif yang terkesan menjatuhkan, mengarah kepada kita. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak perlu mendengarkan mereka. Bukanlah tindakan bijaksana bagi diri kita jika hal tersebut sontak membuat kita merasa kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Sahabat, hal yang terpenting diingat adalah bahwa tidak semua orang suka pada kita. Dan kabar baiknya, hal itu tidak masalah sama sekali. Adalah hak orang lain untuk suka atau tidak suka kepada kita. Kita sama sekali tidak punya otoritas untuk memaksa mereka suka kepada kita. Maka, supaya ini berjalan fair, seharusnya kita juga tidak ambil pusing saat mereka tidak menyukai kita, berikut dengan efek turunannya. Kita tidak perlu merasa terjatuh karena itu. Tetap saja langkahkan kakimu dan wujudkan mimpimu. Anggap saja itu kerikil kecil yang menghalangi langkahmu. Roger Bannister, seorang atlet lari yang telah berhasil menjadi orang pertama di dunia yang memecahkan rekor berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, pernah mengatakan, orang yang bisa mendorong dirinya melangkah maju ketika langkahnya tersandung kerikil adalah orang yang akan menang. Yang kelima, menunda. Orang seperti ini selalu menunggu waktu yang tepat untuk memenuhi mimpinya. Dia tidak pernah yakin pada saat ini dan menunda impian dan tujuannya untuk masa depan. Dia orang yang selalu menunggu kesempatan yang tepat dibandingkan menciptakan suatu kesempatan. Penundaan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang sering menunda melakukan sesuatu hingga besok. Begitu pula dengan terus menunda harapan dan impian untuk masa depan, seolah-olah yakin bahwa besok adalah waktu yang terbaik, terlepas dari fakta bahwa kita belum tentu masih ada di saat-saat mendatang. Ini semua karena orang berkepribadian tersebut tidak cukup percaya diri pada saat ini. Ia merasa lelah, lemah, dan mungkin mencari kesempurnaan. Namun, apapun alasannya, menunda adalah menghindari masalah
dan menyimpannya untuk kehidupan di masa depan. Padahal Abraham Lincoln pernah mengingatkan, kamu tidak bisa pergi dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Nasihat yang sama disampaikan oleh Simon de Beauvoir. Dia mengatakan bahwa ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Yang keenam, malas belajar. Banyak hal yang perlu dipelajari untuk dapat membuat langkah yang tepat dalam mencapai impian. Jika kita enggan membaca buku, belajar dari pengalaman orang yang lebih dulu sukses, maka akan sulit membuat kemajuan. Apalagi ketika sudah mencoba namun masih gagal, pasti ada hal yang harus dilakukan untuk membenahi diri, seperti mencoba cara lain atau ilmu yang lebih tepat. Intinya, harus mau belajar menambah pengetahuan yang berhubungan dengan impian. Seorang penulis buku bernama Andre Matheus dalam salah satu bukunya menulis bahwa ketika kita mengalami kegagalan atau masa sulit, seringkali kalimat yang diucapkan adalah, mengapa hal ini terjadi padaku? Mengapa aku gagal? Dan segudang kata mengapa-mengapa lainnya. Hal ini ternyata akan semakin membuat kita frustasi. Orang efektif akan mengganti pertanyaan mengapa dengan kata apa. Misalnya, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Dalam keadaan yang hampir putus asa, pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apa yang bisa saya lakukan dalam waktu 24 jam ke depan untuk membuatnya lebih baik? Dengan kata lain, kita harus mau belajar dari kegagalan dan melakukan usaha yang lebih baik lagi. Sahabat, mewujudkan mimpi tidaklah semudah membalik telapak tangan. Segalanya butuh waktu dan kerja keras. Rawatlah mimpimu, minimal dengan menghindari 6 kebiasaan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.